Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mu'adha wa yatawaffa maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun yang sama kita muliakan, sama-sama kita hormati para guru-guru yang hadir, yang alhamdulillah malam hari ini begitu banyak kita kedatangan para guru. Mudah-mudahan kumpulnya kita di malam ini menambah keberkahan. Amin. Hadirnya guru-guru kita menjadi wasilah diijabahnya doa-doa kita, diampuninya dosa almarhum, diangkat derajatnya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh guru yang mohon maaf saya tidak sebutin satu-satu, namun mudah-mudahan seluruhnya diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, kita hafal betul dengan kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat, baik di saat momen kematian itu atau juga hal-hal yang berkaitan dengannya. Misalnya acara nikah harinya atau tahlil tiap harinya. Malam ini di 40 hari. Ada hikmah di balik ini. Ada pelajaran yang wajib kita ambil. Karena ketika seseorang hadirin yang dirahmati Allah bicara 40 ini, subhanallah, jika kita kaitkan dengan Al-Quran, kita kaitkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kaitkan dengan makalah para ulama, ternyata Masya Allah 40 itu merupakan angka keramat, angka istimewa. Allah misalkan sebutkan dalam Al-Quran, wa id wa'adna Musa arba'ina layla. Ada arba'ina 40. Bahkan ketika bicara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, proses terciptanya manusia itu dari nutfah sampai mudghah itu rata-rata 40. Nutfah 40, alaqah 40, mudghah 40, 120. Saya bahas di 4 bulan kemarin acara 40. Begitupun dalam pengajian di pesantren. Ada kitab yang masyhur dikaji itu, ada hadis arba'in, 40 hadis. Karena ada Nabi menyatakan orang yang hafal dengan 40 hadis jaminannya surga. Ya, terkait 40 itu terhadap diri, Masya Allah, hadirin rahmati Allah. Orang yang usianya 40 berarti usia start, usia permulaan. Karena dari awal kita lahir sampai usia 40 itu masih hari-hari pembelajaran. Hari prakteknya itu di saat kita sudah mulai 40. Umur 39 lewat 11 bulan, 39 tahun lewat 11 bulan, katakanlah 40 tahun kurang sehari misalnya. Yang kita lakukan masih bengal misalnya. Tahu bengal ya? Tengil, bader. Maka ketika masuk ke 40 nggak dirubah itu bengalnya sebelum masuk itu, selanjutnya jadi bengal terus.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkatnya atau diturunkan Al-Qur'annya ya kan ketika usia 40. Karena memang Al-Qur'an sebutkan usia itu usia matang. Orang mampu bersyukur 40 hadirin. Orang di bawah 40 rata-rata tuh saling dengki, saling iri kebanyakan. Nggak boleh niat orang salah dikit udah diomongin aja kalau di bawah 40. Tapi ketika sudah nanjak 40 biasanya gampang nerima. Nggak apa-apa emang begitu ya. Itu biasanya. Tapi di bawah itu pokoknya orang salah aja di mata dia. Punya lebih dikit ada saja ya subhanahu wa. Kita punya kelebihan maka orang lain seringkali dianggap rendah di bawah kita kalau usianya tidak segitu. Hadirin rahmati Allah, meski itu tidak jaminan orang bisa demikian. Orang baik atau tidak hakikatnya adalah ketika dia mengisi dirinya dengan ilmu. Kan orang itu kan dibagi tiga ya, diri kita ini dibagi tiga. Ada berupa jasad, ada berupa ruh, ada berupa hati. Jasad ini makanannya apa? Nih pisang tuh makanan jasad ya. Nasi kalau emang ada mah ada nggak kira-kira ya, itu makanan jasad itu mah. Kopi itu minuman jasad hadirin. Ruh itu juga punya makanan sendiri. Apa ruh makanannya? Saya pernah sampaikan ketika Al-Quran sebutkan wa Jibril wa Mikail, Allah sebutkan Jibril di awal, Mikail kedua. Karena Jibril dan Mikail sama-sama bawa makanan. Jibril bawa makanan ruh, Mikail bawa makanan jasad. Mikail tugasnya ngapain Mikail? Ya, nulis rezeki ya, nulis hujan, nulis rezeki, itu tugasnya Mikail. Rezeki itu hujan, tumbuh dari hujan itu berbagai makanan, itu semuanya makanan jasad. Allah sebutkan Jibril di awal karena ternyata lebih utama itu makanan roh. Apa yang diturunkan Jibril? Wahyu Al-Quran dan sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Zikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang zikir tenang, dia punya rohnya, nyaman dia pembawaannya. Ini hadir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya ketika seseorang meninggal dunia, yang kata Nabi, khudiz zadaka mila fa inna safara ba'id. Ambillah perbekalan yang cukup karena perjalanan menuju Allah itu jauh. Hadirin rahmati Allah, selama ini ternyata kita cuma mempersiapkan diri kita sehat. Ya, jasad kita sehat. Kayak apa rajinnya kita minum madu biar nggak kena corona? Kayak apa kita minum vitamin C biar nggak kena corona? Iya. Kayak apa kita lupa makan, hampir nggak pernah lupa kita urusan makan. Tapi lihat urusan ibadah. Padahal ini makanan yang penting saat kita sudah tidak lagi butuh dengan jasad itu. Meninggal dunia, maka makanan-makanan yang kita siapkan itu nih makanan kita nih yang kita siapkan hari ini. Enak enggaknya nih makanan tergantung kita. Hadir. Ada orang yang ngajinya rajin, istiqomah dia. Nih makanannya sebutannya kembuli itu. Kembuli mewah itu. Dan subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang ngajinya Allahumma kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak. Lebih sering ngaji apa kagak? Alhamdulillah kalau ini hadir rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Entar berupa makanannya apa itu? Diibaratkan itu kayak nasi goreng kagak ada rasanya pisang, dicium baunya boteng. Selamat menikmati. Buat siapa? Yang ngajinya Allahumma. Ini hadir rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka imbangi keduanya. Kan akhirat penting, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan juga kemudian kita akhirat kita cari dunia kita tinggal. Maka hati Allah kasih apa makanan hati? Ilmu. Ilmu itu masya Allah hadir rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang masyhur wa kullu man bighairi ilmin ya'malu
a'maluhu mardudatun lah. Segala perbuatan tidak diiringi ilmu ditolak oleh Allah. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm, kata Allah. Jangan kau lakukan sesuatu kecuali engkau punya dasar ilmunya. Maka penting orang yang bisa mengimbangi urusan dunia dan akhiratnya itu karena punya ilmunya. Nih hadir. Maka ngaji itu penting untuk bisa ngimbangin dunia dan akhiratnya. Tadi guru kita sampaikan, berapa banyak orang yang lalai dengan dunianya, asik dengan main gaplek, asik dengan urusan-urusan duniawiyahnya, sementara urusan akhirat dia lupakan. Tapi ketika ilmu ada pada hatinya, ilmu ada dalam dirinya, maka keduanya bisa diimbangi. Insya Allah kita tergolong orang yang mampu memberikan makan kepada tiga hal itu: jasad kita, roh kita, dan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah doa-doa kita, dan kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan almarhum Bapak Ahmad bin Gading, ya, karena beliau ini Kiai termasuk jamaah yang sangat istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil lana wa liwalidayna amin. Terkhusus dan teristimewa saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru kita, Kiai Fajar, Maulana, Kiai Rizki, Baihaqi, juga Kiai Fitrah yang sibuk-sibuknya masih nyempetin hadir juga, yang begitu panjang lebar tadi menyampaikan maulidnya. Jauh itu banyak, alhamdulillah kami keberkahan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah bisa mampir dan juga bisa paling tidak jadi uswah buat kita semuanya. Ini guru-guru kita yang alim sudah masih mau ngaji. Lah kita, kalau kata guru kita tadi ya, masih tolol nggak mau ngaji, kebangetan banget. Ya, hadanallahu wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.